wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikma, stambu G701-18155. Saya akan menjelaskan mengenai uji toksisitas. Uji toksisitas ini yaitu suatu uji mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai derajat bahaya sediaan uji tersebut bila terjadi pemaparan pada manusia, sehingga dapat ditentukan dosis penggunaannya demi keamanan manusia. Pada percobaan ini, kita akan menggunakan hewan uji yaitu tikus untuk melihat adanya reaksi biokimia, fisiologik, dan patologik pada manusia terhadap suatu sediaan uji. Hasil uji toksisitas tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan keamanan suatu bahan pada manusia, namun dapat memberikan petunjuk adanya toksisitas relatif dan membantu identitas dari efek toksik bila dipaparkan pada manusia. Pada uji toksisitas akut merupakan salah satu evaluasi toksikologi dari ekstrak obat herbal yang dilakukan sebelum uji klinis. Nilai potensi toksisitas akut yang diukur dari besaran lethal dose 50 merupakan parameter yang digunakan pada uji toksisitas akut oral. Selain itu, uji toksisitas dapat dilihat dari perubahan struktur maupun fungsi organ vital seperti ginjal yang merupakan tempat ekskresi senyawa asing seperti obat atau senyawa toksin yang masuk dalam tubuh. Ginjal merupakan salah satu organ yang rentan terhadap senyawa yang melewati karena nefron berfungsi mengonsentrasikan bahan toksik sehingga terjadi peningkatan kadar paparan bahan toksik di dalam tubulus. Prinsip pada uji toksisitas yaitu sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan pada beberapa kelompok hewan uji dengan satu dosis per kelompok. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap adanya efek toksik dan kematian. Hewan yang mati dan hidup pada akhir masa percobaan diotopsi untuk dievaluasi adanya gejala toksisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Purwanti, G701-18098. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan pada percobaan ini atau pada percobaan uji toksisitas senyawa ini, di mana metode yang digunakan pada percobaan ini adalah metode Thomson dan Weil. Metode Thomson dan Weil ini sangat erat kaitannya terhadap perhitungan LD50 atau lethal dose 50 yang melihat tingkatan toksisitas dari suatu senyawa. Sebenarnya pada metode LD50 ini sendiri ada 4 metode, yaitu yang pertama ada cara aritmatika read and match, yang kedua cara aritmatika dari Carber, yang ketiga ada menurut farmakope edisi 3, dan yang keempat ini ada metode Thomson dan Weil ini sendiri. Tetapi yang sering digunakan itu ialah metode Thomson dan Weil. Jadi metode Thomson dan Weil ini sering digunakan karena memiliki kelebihan tentunya, yaitu seperti memiliki nilai akurat yang tinggi, memiliki kepercayaan yang tinggi, dan tidak membutuhkan hewan percobaan yang banyak. Jadi LD50 atau lethal dose 50 ini ialah dosis yang dapat membunuh 50% sekelompok hewan uji. Jadi semakin besar LD50-nya, maka semakin besar pula tingkat toksisitas atau semakin toksis suatu senyawa tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin kecil LD50-nya, maka semakin kecil pula toksik dari suatu senyawa tersebut. Adapun tingkat LD50 atau lethal dose 50 yaitu kurang dari 1 mg atau kurang dari 1 mg per kilogram, yaitu sangat toksik atau toksik. 1 sampai 50 itu sangat toksik, 50 sampai 500 itu toksik sedang, 500 sampai 5000 itu toksik ringan, 5 sampai 15 gram itu praktis tidak toksik, sedangkan kurang dari 15 gram itu dia relatif tidak membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Alfia, stambu G701-18092, kelompok 7 dari kelas B.
Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan apa saja yang digunakan pada percobaan kali ini. Untuk alatnya sendiri kita menggunakan sentrifuga PLC series, corong pisah, cawan porselin, timbangan analitik, tabung reaksi, sonde, dan dispo. Kemudian bahannya pertama ada Aquades, etanol 96%, NaCl 2,5%, masker handscoon, serta aluminium foil. Sampel yang digunakan pada percobaan uji toksisitas kali ini itu menggunakan ekstrak tanaman etanol, ekstrak etanol tanaman pepolo, kemudian menggunakan hewan uji tikus putih. Cara kerja pada percobaan kali ini, yang pertama disiapkan alat dan bahan. Kemudian hewan uji diaklimatisasi pada ruang percobaan kurang lebih 7 hari dan dikelompokkan secara acak. Setelah itu, hewan uji diberikan zat uji secara oral dan dipuasakan selama 16-18 jam. Kemudian dilakukan pengamatan pada menit ke-0 sebelum diberikan zat uji. Setelah diberikan zat uji, diamati parameter perilaku hewan uji tersebut pada menit ke-30, 60, 120, dan 240. Setelah itu diamati selama 14 hari. Setelah 14 hari, hewan uji tersebut dipuasakan kembali lalu dibedah. Kemudian organnya ditimbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari, stambu G701-18003. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan perlakuan. Yang pertama, alasan diaklimatisasi selama kurang lebih 7 hari dalam ruangan. Alasannya itu agar hewan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Aklimatisasi sendiri berarti menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang kedua, alasan kenapa hewan tersebut dipuasakan 16-18 jam. Alasannya karena pada percobaan ini kita pemberian secara oral dan yang diberikan itu adalah ekstrak. Jika hewan tersebut dipuasakan, maka proses absorpsinya akan lebih cepat. Alasan diawasi selama 14 hari karena uji toksisitas sendiri dilakukan atau diamati toksisitas suatu obat selama 14 hari. Yang berikutnya, kenapa tikus setelah diamati selama 14 hari dipuasakan kembali sebelum dibedah? Agar sebelum dibedah, organ hewan tersebut kembali netral sebelum akhirnya dibedah. Alasan dicatat waktunya untuk dijadikan parameter untuk membandingkan antara saat sebelum dan sesudah diberikan zat tersebut.